Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Christopher Mevotema, Gianette Bola, Luciana Haris, dan Septiana Simbolon akan membahas tentang tingkatan dosa dan jabatan Kristus sebagai imam. Penasaran bukan? Yuk simak videonya. Halo guys, menurut kalian dosa membunuh dengan dosa mencuri beratan mana? Membunuh deh. Kalau menurut aku sih sama-sama dosa ya. Wah, bingung juga ya. Nah, aku punya penjelasannya nih. Ini berkaitan dengan tingkatan dosa. Simak sampai habis ya. Ada dua tingkatan dosa yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tingkatan dosa menurut Katolik Roma, di mana tingkatan dosa ini diciptakan oleh Tertullianus dan Agustinus yang kemudian dijabarkan oleh Lombard dan Aquinas. Tingkatan dosa ini penting bagi pemahaman Katolik Roma karena berkaitan dengan sakramen pertobatan, di mana hal ini wajib untuk dilakukan. Di mana sebuah dosa, baik itu dosa mematikan atau dosa-dosa yang ringan, wajib diakui oleh seseorang di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu dosa mematikan atau mortal sin. Dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang sepenuhnya berbalik dari Allah, yang dapat diartikan juga sebagai pemberontakan. Nah, hal ini mengakibatkan putusnya atau matinya sebuah anugerah yang menguduskan, di mana ketika seseorang meninggal dunia, ia ada dalam keadaan yang terpisah dari Allah. Nah, contohnya keadaan ini dalam dunia nyata yaitu pembunuhan dan perzinahan. Tingkatan yang kedua adalah dosa-dosa ringan atau venial sins, yang diartikan sebagai suatu pelanggaran yang tidak cukup serius untuk memisahkan pendosa dari anugerah pengudusan Allah. Contohnya pencurian, kebohongan sepele, dan hal-hal lain. Namun, dosa-dosa ringan dapat menjadi mortal sins jika dilakukan dengan niat yang sengaja. Namun, perbedaan ini ditolak oleh Calvin, karena baginya tidak ada perbedaan dalam melakukan dosa, karena penilaiannya setiap dosa adalah mematikan. Dan Galatia 3 yang ke-10, Yakobus juga mengingatkan kita bahwa jika kita mengabaikan satu saja firman Tuhan, maka kita berdosa terhadap keseluruhannya. Maksud pembagian dosa menurut Agustinus adalah mengarah pada dosa-dosa roh dan dosa-dosa tubuh. Dosa-dosa yang melakukan pemberontakan terhadap Allah dalam konsep kerohaniannya lebih daripada dosa-dosa tubuh. Nah teman-teman, menurut ajaran Calvinisme ada 4 pembedaan tingkat dosa. Yang pertama adalah dosa-dosa roh atau dosa-dosa tubuh. Dalam poin ini kita akan menemukan 2 istilah. Yang pertama, sinistrales, dan yang kedua adalah destralex. Sinistrales berarti merujuk kepada dosa-dosa yang dilakukan secara kedagingan yang menyerap pada hasrat-hasrat atau nafsu mereka. Sedangkan destralex adalah merujuk kepada hal-hal rohani, dan ini jauh lebih serius dan lebih buruk dibandingkan sinistrales. Salah satu contohnya adalah kesenangan menjerumuskan orang lain, berkuasa lebih atas orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada tentang derajat pengetahuan si pendosa. Nah, hati-hati ya teman-teman. Orang-orang yang mendengarkan Injil tetapi menolaknya dan melakukan dosa itu jauh lebih serius dibandingkan orang-orang yang berbuat kesalahan meskipun kesalahannya keji, tapi mereka belum mendengarkan Injil. Berdasarkan sejauh mana seseorang menyerah pada dosa, ditulis dalam Alkitab pada Matius 5 ayat 8. Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, itu sudah berdosa dengan dia di dalam hatinya. Jadi pada pandangan hawa nafsu ini sudah berbuat dosa. Apalagi jika kita membiarkannya hingga menghasilkan tindakan asusila, itu bahkan lebih buruk lagi. Nah teman-teman, kita kan udah bahas lebih jauh nih tentang tingkatan dosa. Dan tentunya kita udah lebih belajar gitu ya. Tapi kalau dilihat-lihat berat juga ya teman-teman. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ada loh satu pribadi yang bisa menaklukkan itu semua. Bahkan dia tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Aku. Kristus kah? Yaps, benar sekali. Kristuslah orangnya teman-teman. Nah, Kristus itu sendiri punya jabatan-jabatan dalam melaksanakan tugasnya di bumi. Nah, salah satu jabatan yang akan kita pelajari dan penting dipelajari adalah jabatan Kristus sebagai imam. Gimana ya itu? Yuk belajar lebih lanjut. Apa itu imam? Imam adalah seorang wakil yang menyampaikan pesan manusia kepada Tuhan, yang memiliki hak khusus dan istimewa untuk dekat, berbicara, dan bertindak secara khusus dengan Tuhan. Sederhananya, imam adalah wakil manusia untuk berbicara dengan Allah, karena ketidakmampuan manusia sendiri. Imam dapat mengambil peran sebagai seorang guru atau pengajar di waktu-waktu tertentu. Nah, untuk memperoleh jabatan imam ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan keturunan. Alkitab mencatat bahwa hanya keturunan Lewi saja yang dapat menjadi imam, dan hanya keturunan Harun saja yang dapat menjadi imam besar. Dan cara yang kedua adalah dengan sumpah atau kovenant. Lalu bagaimana dengan Kristus? Kristus menjadi imam
dengan cara yang kedua, yaitu dengan sumpah, perjanjian, dan kovenant, yang artinya Kristus tidak meneruskan jabatan daripada orang tua maupun leluhurnya, dan dia juga tidak mewariskan keimamannya kepada keturunannya setelah kematiannya. Ini dibuktikan daripada Kristus bukan merupakan bangsa Lewi, melainkan ia merupakan bangsa Yehuda. Namun dia dapat menjadi imam besar karena peraturan daripada Melkisedek, di mana hal ini dijelaskan pada Ibrani 7 ayat 16-17. Tertulis bahwa yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dua catatan penting tentang Yesus sebagai imam. Nah, yang pertama, seorang imam harus dibaptis oleh seorang imam juga. Kita bisa lihat nih, kalau Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, yang kedua adalah menurut ajaran Musa, seorang imam melakukan pelayanannya pada usia 30 tahun ke atas. Nah, kita lihat, Yesus dibaptis pada umur berapa ya? 30 tahun kan? Apakah Yesus layak dan memenuhi persyaratan sebagai seorang imam? Jawabannya adalah layak. Nah, berikut adalah bukti dari kelayakan Yesus sebagai seorang imam. Yang pertama yaitu orang pilihan. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 20, bahkan sebelum dunia diciptakan. Lalu selanjutnya dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan bahwa engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Lalu bukti yang kedua yaitu mempersembahkan korban. Dikatakan pada Ibrani 9 ayat 24-25 bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia yang hanya merupakan gambaran dari sebenarnya. Namun, Kristus benar-benar masuk ke surga menghadap kepada Allah untuk kepentingan kita, umat manusia yang berdosa. Lalu yang ketiga yaitu menjadi perantara atau mediator. Dalam Galatia 3 ayat 20 tertulis, pengantara bukan hanya memiliki satu orang saja. Lalu dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, dia Esa. Dia ini merujuk kepada perantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus. Nah, gimana nih? Udah tambahkan pengetahuannya? Semoga kita bisa lebih baik lagi hidup di dalam kebenaran ya. Thank you. And God bless you.